pujian kepadamu, karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah pada hari ini kami masih dapat melanjutkan tugas dan pengabdian kami kepadamu dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, penanganan, pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan wasting. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ajari kami ilmu-ilmu yang bermanfaat dan anugerahilah kekuatan lahir dan batin agar dapat memanfaatkannya dan menjadikan ilmu-ilmu tersebut sebagai pengabdian kami kepadamu, ilmu yang bermanfaat yang memberikan inspirasi kepada kehidupan dunia yang lebih baik, investasi pahala pada kehidupan akhirat. Karena itu ya Allah, anugerahlah kami kesempatan untuk terus beramal dengan memberi manfaat kepada masyarakat dalam wujud pelayanan prima yang semata-mata mengharapkan keridaan, disaksikan oleh-Mu, oleh Rasul-Rasul-Mu, dan oleh segenap orang yang beriman. Ya Allah ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kehilapan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, ampuni dosa kehilapan para pemimpin kami. Ya Allah ya Ghafur, hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami meminta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu, Ibu Dr. Hajah Hayarna Basmin SH MSI, yang kami hormati Camat Larompong Selatan beserta Ibu, yang kami hormati Kepala Desa Sapano, dan hadirin yang sama berbahagia. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya jualah kita semua berkumpul di tempat ini guna salah satu melakukan suatu kegiatan implementasi dari pelayanan oleh pemerintah. Semoga berjalan lancar. Salam dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu Ketua yang kami hormati, Bapak Ibu dan hadirin yang sama kami banggakan. Kegiatan sosialisasi dan PMT atau pemberian makanan tambahan yang kita laksanakan hari ini adalah salah satu bentuk perhatian, intervensi dari pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting dan wasting di Kabupaten Luwu. Sebagaimana kita ketahui bahwa ancaman stunting untuk generasi selanjutnya sungguh memprihatinkan bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan secara keseluruhan. Kita patut berterima kasih atas perhatian pemerintah yang besar terhadap masalah stunting. Insya Allah pada hari ini kita semua bergerak melaksanakan amanat tersebut. Kerjasama yang baik antara lintas sektor banyak yang dibutuhkan guna mencapai sasaran yang digunakan. Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah Kecamatan Larompong Selatan, Desa Sapano, dan tenaga medis atau kesehatan yang hadir pada hari ini, karena tanpa koordinasi yang baik program ini tidak dapat berjalan dan tidak akan maksimal outputnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara sosialisasi penanganan, pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan wasting yang dirangkaikan dengan launching rumah gizi, PKK dan pemberian makanan tambahan dibuka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo separak. Yang saya hormati
Ibu Bupati Lu bersama dengan rombongan, yang saya hormati Bapak Camat Larompong Selatan, yang saya hormati Ibu Lurah Larompong kebetulan hadir pada saat ini karena beliau adalah tempat kelahirannya, ya, sehingga dia hadir bersama-sama dengan kita. Para kader kelompok-kelompok dasar Wisma yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapatlah kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam mengikuti sosialisasi tentang pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan wasting. Kemudian selawat dan salam selalu kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai panutan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan penurunan atau pencegahan stunting pada saat ini, tentu kita mengetahui sasaran yang perlu kita genjot bersama, sehingga stunting di 2024 nanti bisa zero atau kita maksimal di bawah 14%. Iya. Yang pertama adalah tentu ini remaja putri yang perlu kita berikan tablet penambah darah. Ya, ini kalau kita berkolaborasi mulai dari pemerintah, kabupaten, camat, kepala desa dan masyarakat sendiri perlu menyadari hal seperti ini, bahwa memang perlu diberikan makanan tambahan yang bergizi. Kemudian yang kedua, ibu-ibu hamil. Ya, ini ibu-ibu hamil supaya ini perlu diberikan tambahan gizi. Dan saya harap juga kepada suami ibu hamil ini siap siaga. Ya, ini perlu dijaga bersama supaya istri-istri ini perlu mendapat bantuan baik dari pemerintah maupun suaminya sendiri. Ya, ini perlu juga. Ya. Kita ini sudah cari sekian melindo kagum ini kayak, tetapi masih cantik juga kan kita lihat. Atau mau dulu disemangati. Kalau begitu kita sepakat semangat gitu. Jadi kalau saya bilang perhatian, kita berdiri. Kalau saya bilang semangat pagi, kita bilang pagi. Luar biasa. Sepakat Ki? Mau berdiri? Memang tahun berdiri? Aku juga kesukaan dan berdiri. Lansian abah. Itu kira-kira. Ini internasional ya. Oke, kita sepakat. Perhatian? Woi, Bapak itu buntu. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Luar biasa. Thank you. Bagaimana upaya kita itu agar kunci surga itu bisa dipegang? Tidak hanya sebatas ibadah yang memang rukun Islam yang ada, tetapi
wejangan-wejangan baik kepada orang selain kita. 1, 2, apalagi kalau satu desa, apalagi kalau satu kecamatan. Satu kecamatan itu berapa desa di sini? 10 desa, 9 desa, satu kelurahan dengan jumlah penduduk 9 ribuan atau 10 ribuan. Luar biasa ini dicerdaskan semua, disehatkan semua lewat pembinaan-pembinaan yang simultan dilakukan oleh pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat dan seluruh elemen yang merasa prihatin terhadap tumbuh kembangnya calon anak bangsa yang sukses. Tidak tertutup kemungkinan ada calon-calon presiden di masa akan datang berasal dari desa Sampano ini, Kecamatan Larompong Selatan. Inilah tugas-tugas kita yang masih hidup, yang masih sehat, yang punya wawasan untuk memberikan nutrisi pengetahuan, nutrisi intervensi terhadap apa yang bisa dan sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Ini jadi jangan bosan-bosan, nanti itu akan dikupas oleh ibu narasumber seperti apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai ibu dan sebagai orang tua. Kata ibu narasumber tadi masuk akal juga saya itu. Ibu itu mampu mencoret-coret, melingkari yang satu lingkaran saja itu hanya satu garis gitu. Bapak jadi bukan misalnya manusia atau ke anaknya bapak. Kalau ibulah yang membuat warna ini anak, ibulah yang membuat bisa sehat ini anak, ibu juga yang bisa membuat anjlok ini anak, karena hanya dilahirkan, yang melahirkan ibu. Jadi kalau yang mau sehatkan ibu, caranya manfaatkan lahan pegerangan yang ada, tanami kelor dan manfaatkan kelor sebaik-baiknya untuk tumbuh kembangnya menjadi anak yang sehat, ibu yang sehat, lansia yang sehat, disabilitas yang sehat, remaja yang sehat. Itulah kira-kira karena sudah sore yang saya bisa sampaikan, dan kita akan ketemu di lain kesempatan 2 minggu ke depannya. Kurang lebihnya selalu minta maaf saya keluargaku jika ada hilaf dan salah dalam setiap ucapan dan ungkapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati pemerintahan Kecamatan Larompong Selatan beserta seluruh jajarannya, serta masyarakat Desa Sampano pada khususnya yang saya hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, luar biasa ini. Kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini, sore hari ini kita bisa hadir. Ini luar biasa di Babang ini karena Sampano, maaf, kami di Babang ada remaja putrinya, ada ibu balitanya, ada ibu hamil, ada, alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan rasa puji dan syukur dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu bekerja sama dengan Dinas DPD dan Dinas Kesehatan terkait hari ini ada yang namanya launching rumah gizi. Mungkin bapak-bapak yang di sana, ibu-ibu, apalagi ke rumah gizi? Apakah itu semacam kue atau apa, Bu ya? Ya, rumah gizi ini harapannya adalah merupakan nanti salah satu pusat informasi tentang kesehatan yang berkaitan dengan gizi. Bukan hanya sekedar seremonial, tetapi betul-betul ada wadahnya, Pak, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, di rumah gizi ini harapannya itu bukan hanya balita, ibu hamil, tetapi termasuk remaja putri kita. Dan yang paling terpenting yang harus kita kawal itu adalah remaja-remaja kita yang kebetulan tidak menginjak yang namanya bangku sekolah, terutama juga yang berkebutuhan khusus atau disabilitas bisa mengakses yang namanya rumah gizi. Itu harapannya ke depan. Tak apa-apalah untuk sementara waktu mungkin wadahnya seperti ini, tapi mudah-mudahan melalui kerjasama, melalui rapat koordinasi bisa nanti dibentuk yang namanya rumah gizi, ya Bu, Bapak Ibu. Kemudian menyambung tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, luar biasa ini remaja kita. Paham tak 2045 kita ini akan ada yang namanya bonus demografi. Kalau yang namanya bonus itu kan hadiah, Bu ya. Kalau hadiahnya bagus kita luar biasa, bahkan bahagia. Tapi kalau bonus demografi kita itu dipertanyakan karena akibat stunting
stunting apa yang terjadi, Bu? Semua tidak ada nanti yang tinggal abadi, pasti semua akan pergi. Itu secara matematikanya dunia, yang tua duluan mati, yang muda belakangan, benar Pak ya, tapi lain kalau kehendak Allah. Pertanyaannya, kalau kita meninggal selaku orang tua, anak kita hanya untuk membaca Al-Fatihah saja susah, bagaimananya celakalah kita sebagai orang tua yang melahirkan generasi. Ini contoh Pak ya. Nah, balik lagi ke stunting. Stunting ini bukan persoalan fisiknya saja yang kita mau lihat, tetapi IQ-nya, kemampuannya, otaknya. Kita lihat sekarang Bu, Bapak, orang luar sudah masuk ke negara kita, begitu pula sebaliknya. Tetapi alangkah anehnya kalau ke depan kita ini menjadi orang asing di negara kita sendiri. Kenapa? Karena kemampuan ini. Ingat Bapak Ibuku sekalian, ibu hamil, adik-adik remaja, ibu-ibu yang bawa balita, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK, mau jadi apa anak kita tergantung tangannya ibu. Tidak ada anak yang nakal Bu, tidak ada anak yang nakal. Jangan sekali-kali bilang mabata santa atau anak nasi BC. Tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah ibunya kurang sabar dalam mengasuh anaknya. Itu saja yang benar. Jangan pernah ada selalu kata melarang kepada anak kita, apalagi kalau anak sudah menginjak usia 12 sampai dengan 24 bulan. Jangan kata ada jangan, tetapi yang ada penjelasan. Jadi untuk stunting bukan persoalan gizi saja, tetapi tergantung stimulasi yang kita berikan kepada anak kita. Pertanyaannya, ibu hamil tadi pagi ada yang menyapa anaknya, assalamualaikum anak, sudah bangun pagi, yuk kita sholat, yuk kita berdoa. Disapa enggak anaknya Bu? Tidak ya, harus disapa, diajak ngomong Bu, kalau mau anaknya sehat, kalau mau anaknya stunting. Yang kedua, pada tahun 2019 kami bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK sudah kesana kemari warawiri berbicara tentang stunting. Ada satu gerakannya yang masuk dalam inovasi, saya mohon maaf saya inovasi, saya promosi juga, ini Grab 1000 hari pertama kehidupan. Gerakan bersama 1000 hari pertama kehidupan dalam rangka mencegah stunting. Salah satu kegiatan yang kami gor-gorkan yang biasa itu adalah tentang gertak, gerakan tanam sayur serentak. Salah satunya itu adalah kelor. Nah, kelor ini waktu 2009 itu diharapkan semua rumah punya satu pohon kelor, satu rumah satu pohon kelor, dikelola dengan baik. Tetapi cara pengolahannya bukan hanya sekedar dimasak, harus tahu Bu cara pengolahannya. Kalau dikelola dengan baik dan benar berarti kita sudah tepat, tapi kalau tidak kita ibaratnya makan sampah. Jadi contoh pengelolaan sayur kelor itu adalah didihkan air. Begitu mendidih jangan dikasih masuk dulu Bu, biarkan beberapa menit mendidih dulu ya, baru kemudian kita kecilkan apinya, kecil, kalau perlu matikan, masukkan kelornya, bolak-balik 2-3 kali, kemudian angkat, hangat, baru masukkan garamnya. Garam yang dimasukkan adalah garam beriodium Bu ya. Garam beriodium yang dibeli jangan disimpan di dekat api. Kenapa? Karena dia punya iodium akan menguap. Ujung-ujungnya apa? Ibu bilang saya mengkonsumsi garam beriodium kok saya gondokan. Kenapa? Karena cara konsumsi garam kita beda, salah atau keliru. Makanya disebut dengan garam meja. Maka disimpan di meja. Nanti sayurnya mau dimakan baru dikasih garam seperti itu ya. Balik lagi ke stunting Bu ya, tadi sudah dilihat tergantung ibunya memelukis apa, 90% ada sama ibunya memberikan warna kepada anaknya, mau jadi apa, mau baik atau mau buruk terserah. Selebihnya Bapak sebagai pelengkap 10% ya, jadi tergantung ibunya. Nah, sekarang kadang ibu punya anak sekolah nih sama ibu, misalnya ibu ini dengan ibu A, ibu B. Ibu A sekolah anaknya nggak ranking, ibu B ranking. Ibu A mungkin marah, cubit anaknya, kenapa kamu tidak ranking? Anak bodoh, kamu punya anak siapa? Kan anaknya ibu, kok ditanya anaknya siapa? Tapi kan anaknya ibu kan? Seperti itu. Kalau anak ini bisa menjawab, dia pasti akan bilang, ibu ketika saya dalam kandungan apa yang ibu lakukan? Ibu kan makannya mie instan, banyak tidur, ke tetangga banyak cerita. Itulah saya Bu sekarang, karena ibulah yang melukis. Ya sudah ini, berarti semua balik kepada ibu. Saya pernah seperti begini Bu cerita,
Indonesia. Jadi jangan menjadi orang asing di negara sendiri. Mari kita berbakti dan memberikan yang terbaik, ya. Semua itu kembali kepada ibu, kepada pengambil kebijakan. Kalau kami pemerintah di bagian pemerintahan yang pusing, Bu, balik ibunya kalau tidak mau mengusingkan mantu kami, balik dari ibunya kalau tidak ingin melahirkan anak kami. Pengen sero, lakukan semua pelayanan, akses semua pelayanan. Ayo ketemu dengan orang yang pakarnya, yang tahu persoalan itu, ya, untuk kita mendapatkan informasi, ya.